Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari penjelasan dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab ke-53, babu al-wudu minan naum wa man lam yara minan na'sah wan na'satain awil khafqah wudu'an. Bab tentang berwudu karena tidur, dan orang yang berpendapat bahwasanya ngantuk, ya, sekali ngantuk atau dua kali ngantuk atau tidur yang ringan tidak membatalkan wudu, tidak perlu wudu. Bab ini menjelaskan tentang perselisihan para ulama tentang apakah tidur membatalkan wudu atau tidak. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, kalau salah seorang dari kalian ngantuk padahal dia sedang salat, falyarqud, maka hendaknya dia tidur, hatta yadhhaba anhu naumu, sampai hilang rasa kantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena salah seorang dari kalian kalau dia salat dalam kondisi ngantuk, la yadri, dia tidak tahu, la'allahu yastaghfiru fayasubba nafsahu, bisa jadi dia ingin beristighfar, ternyata dia malah memaki dirinya sendiri. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian sedang salat dalam kondisi ngantuk, maka hendaknya dia tidur sampai hilang rasa kantuknya. Karena seorang kalau sedang salat dalam kondisi ngantuk, bisa jadi dia ingin istighfar, dia malah mencela dirinya sendiri. Ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya salat dalam kondisi ngantuk tidak membatalkan salat. Berarti wudu tidak batal, tapi dianjurkan untuk tidur. Tapi dia salat dalam kondisi ngantuk tetap sah salatnya. Bahkan bisa jadi dia waktu salat dia ingin beristighfar, dia salah ngomong, dia malah mencela dirinya sendiri. Tapi hadis ini menunjukkan orang yang salat dalam kondisi ngantuk salatnya sah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan apakah an-naum, tidur, membatalkan wudu? Maka ada khilaf, ya. Belum ada yang mengatakan bahwasanya tidur pembatal wudu. Pembatal wudu secara mutlak. Adapun yang satu mengatakan tidur bukan pembatal wudu, tapi dia adalah madhinnatul hadath. Maksudnya rawan terjadi hadas, rawan timbulnya hadas. Dalam hal ini apa ya? Kentut, ya, atau buang angin sedikit. Jadi ada khilaf, apakah tidur itu sendiri membatalkan wudu, ya, atau hanya sekedar madhinnah. Dia bukan batal wudu, tapi sangat dikhawatirkan orang kalau tidur bisa batal wudu. Bagi yang berpendapat tidur membatalkan wudu secara mutlak, di antaranya Al-Muzani. Al-Muzani ini murid langsung Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia punya buku namanya Mukhtasar Al-Muzani, yang salah satu buku pegangan, buku induk dari mazhab Syafi'iyah. Karena Al-Muzani mengumpulkan dalam buku tersebut sebagian dari kitab Al-Um dari Imam Syafi'i rahimahullah, dan dari ceramah-ceramah langsung yang dia dengar, pelajaran langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dia punya buku namanya Mukhtasar Al-Muzani, dan dia dalam Mukhtasar Al-Muzani sering menyelisih Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya.
Dia mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan demikian, saya berpendapat demikian. Dialah Al-Muzani yang terkenal juga punya bukunya namanya Syarh Sunnah lil Muzani, buku tentang akidah salaf, tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau barang siapa ingin tahu akidahnya Imam Syafi'i, baca kitab Mukhtasar Al-Muzani, itulah akidah salafus saleh ya. Al-Muzani berpendapat bahwasanya tidur membatalkan wudu secara mutlak, baik sedikit maupun banyak. Pokoknya namanya tidur, kalau sudah tidur maka membatalkan apa? Wudu. Pendapat yang kedua, dan ini jumhur ulama, jumhur mayoritas ulama, bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu, tetapi rawan ya menimbulkan hadas. Oleh karenanya khilaf di kalangan mereka, tidur bagaimanakah yang membatalkan wudu? Jadi mereka bersepakat bahwasanya tidur hanyalah rawan munculnya hadas. Nah, kapan hadas itu bisa muncul tatkala sedang tidur? Maka khilaf mereka ya. Khilaf tidur bagaimanakah yang dianggap membatalkan wudu. Artinya kalau berhadas tidak sadar, tidak rasa. Maka ada beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan ya, kalau tidur berbaring baru batal. Ada yang mengatakan ya, kalau tidur lama, tidur pulas. Ada yang mengatakan ya, tidur duduk pun tapi bersandar membatalkan. Intinya ada pendapat, beberapa pendapat ya. Intinya ada beberapa pendapat bahwasanya tidur bagaimanakah yang membatalkan wudu? Karena mereka mengatakan tidur bukan membatalkan wudu. Adapun yang berdalil bahwasanya tidur membatalkan wudu berdasarkan hadis Sofwan bin Asal ya, sebagaimana telah lalu waktu kita bahas tentang masalah khuf, Rasulullah SAW menyuruh kami untuk tidak melepaskan khuf kami ya illa min janabah, kecuali kalau dalam kondisi junub ya, tetapi tidak dilarang min baulin ya, ghaitin au baulin au naumin. Selama seorang hanya sekedar gara-gara buang air besar atau buang air kecil atau tidur, maka tidak perlu melepas khuf. Hanya melepas khuf kalau junub, baru harus apa? Mandi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Di situ hadis Sofwan bin Asal, Nabi mengatakan walakin min ghaitin au baulin au naumin. Akan tapi khuf tidak perlu dilepas kalau karena BAB, buang kecil apa? BAK ya? Ini tidur. Di sini Nabi SAW menyamakan antara BAB, BAK dan tidur, berarti sama-sama membatalkan apa? Wudu. Kalau wudu terbatalkan gara-gara BAB atau buang air kecil atau tidur, kita pakai khuf nggak usah kita lepas, kita cuma usap di atasnya. Tapi kalau junub harus apa? Harus lepas. Di sini dalil mereka bahwasanya Nabi menggandengkan antara tidur, BAB dan BAK, ini semuanya pembatal apa? Wudu. Oleh karenanya Al-Muzani rahimahullah berdalil bahwasanya tidur secara mutlak membatalkan wudu. Mau tidur sebentar, mau tidur lama, yang penting tidur. Kalau seorang sudah tidur, sudah mimpi, berarti dia sudah tidur, berarti batal wudunya. Ini namun diselisih oleh para jumhur ulama karena dalil yang lain disebutkan para sahabat tidur nunggu salat, Nabi enggak salat Isya, Nabi belum keluar-keluar, belum datang-datang untuk jadi imam, sampai para sahabat tertidur, sampai takhfiqu ru'usuhum, sampai kepala mereka begini. Apa? Sampai terletak dagunya di dadanya, sampai ketiduran. Ya, menunjukkan mereka tidur, begitu salat mereka langsung tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Mereka langsung salat tidak pakai wudu. Nah, para sahabat tidur. Sampai di sini dalam sebagian riwayat disebutkan terdengar suara mereka ngorok ya. Sebagian mereka sampai terdengar suara mereka ngorok, begitu qomat mereka langsung apa? Salat.
Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan riwayat, ya. Mereka sampai tidur ala junubim, sampai mereka berbaring. Bukan cuma tidur duduk sampai berbaring, begitu qomat mereka langsung berdiri, langsung apa? Salat. Nah, hadis-hadis seperti itulah kemudian menjadikan dalil oleh para jumhur ulama bahwasanya tidur itu bukan membatal wudu. Buktinya para sahabat mereka tidur dan mereka salat tanpa berwudu. Oleh karenanya tidur bagaimana yang membatalkan wudu, itulah khilaf di kalangan mereka, di kalangan para jumhur ulama. Namun wallahu alam bisawab, sebagaimana pernah saya sampaikan, pendapat yang kuat adalah kata Nabi SAW, al-ainani bika usih, bahwasanya dua mata adalah pengikat dubur. Kalau dua mata tertutup, maka pengikatnya akan terlepas dan orang bisa jadi buang angin tanpa dia sadari. Oleh karenanya tidur bagaimana yang membatalkan wudu? Tidur yang benar-benar pulas. Kalau seorang benar-benar tidur, dibangunkan sampai bangun, itu batal. Tapi kalau langsung dia sadar, itu berarti belum batal. Atau dia pegang misalnya pena, kemudian penanya jatuh, dia masih belum tidur, dia langsung terjaga, berarti dia belum apa? Belum batal. Tapi kalau penanya jatuh, HP-nya dicuri orang, dia tidak sadar. Ya sudah, berarti itu sudah batal, berarti itu sudah batal. Tidur di Masjid Haram, pegang tasbih. Sebagian orang, subhanallah, tidur. Bangun. Kum. Bangun. Saya lihat sendiri tuh, ada orang tidur. Bangun. Sana wudu. Enggak, saya enggak tidur. Subhanallah. Tadi ente tidur. Sekarang ente baru tasbih lagi. Ya, jadi yang benar kalau tidur pulas, apapun cara tidurnya. Mau tidur dalam kondisi duduk, dalam kondisi berjalan, dalam kondisi sujud, selama dia tidur pulas dan tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya, maka ilahnya tadi bahwasanya dua mata ini bisa menahan dubur. Tatkala orang benar-benar tidur pulas, dia buang angin, dia tidak akan apa? Sadar. Ada yang berpendapat bahwasanya di antara pendapat ulama, kalau tidurnya duduk maka tidak membatalkan wudu. Kenapa? Kalau dia duduk, kalau dia buang angin, dia pasti harus angkat dulu. Apa namanya? Angkat dulu sebagian bokongnya, baru kemudian dia lepaskan anginnya. Ya, oleh karenanya kalau selama dia tidur dalam kondisi duduk tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat sebagian ulama. Ada sebagian ulama berpendapat demikian. Sampai akhirnya satu hari dia pergi ke masjid, dia dapat di salat Jumat ada orang nunggu salat sambil dalam kondisi tidur dalam kondisi duduk. Tahu-tahu orang tersebut buang angin. Dalam kondisi duduk buang apa? Angin. Ternyata ada orang dalam kondisi duduk bisa buang angin dan dia tidak sadar. Ini ditegur sama ulama tersebut, "Ya akhi, ente buang angin salat." Kata dia, "Ente yang buang angin bukan saya." Sejak itu dia fikihnya berubah. Bahwasanya orang kalau sudah tidur pulas, ya, mau tidur dalam kondisi apapun, maka dia terbatalkan wudunya. Ya, ini khilaf tentang masalah yang kita sebutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi saya bacakan tadi sebagian riwayat ya. Dalam riwayat Abu Daud, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah para sahabat mereka menunggu salat, menunggu sampai Nabi keluar jadi imam, mungkin salat Isya lama. Fayanamun, mereka pun tidur. Tsumma yusallun wa la yatawaddaun. Kemudian mereka salat tanpa berwudu lagi. Sebagian ulama mengatakan maksudnya tidur dalam kondisi duduk. Tetapi datang dalam riwayat yang sahih kata Ibnu Hajar, hadis yang sama, fayadhauna junubahum. Mereka berbaring, faminhum man yanam tsumma yaqumuna ila salat. Di antara mereka ada yang tidur dalam kondisi berbaring, begitu qomat dia berdiri kemudian dia apa? Salat ya. Maka ini menunjukkan orang yang tidur dalam kondisi berbaring pun belum tentu batal wudunya. Selama dia tidurnya masih tidur yang apa? Ringan. Adapun kalau tidurnya sudah berat, dia sudah mimpi, sudah kemana-mana, ya sampai kalau penanya jatuh pun dia tidak sadar, ya benar-benar dia sudah tidak sadar. Ya, ini baru wudunya apa? Batal. Tapi kalau dia masih tidur, orang bilang tidur ayam, setengah-setengah sadar, maka itu tidak membatalkan apa? Wudu. Seperti seorang di mobil jalan dia tidur. Kalau tidurnya setengah-setengah, maka tidak membatalkan apa? Wudu. Tapi kalau dia tidur bangun-bangun sudah di bandara,
Sudah sampai ya, itu sudah jelas wudunya apa? Batal karena tidak sadar sama sekali. Baik, hadis berikutnya. Qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warits. Berkata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Abu Ma'mar menyampaikan kepada kami Abdul Warits haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idza na'asa fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Jika salah seorang dari kalian salat dalam kondisi ngantuk maka hendaknya dia tidur sampai dia tahu apa yang dia baca. Ya, karena tujuan salat kata Allah wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Orang salat dalam kondisi ngantuk tidak sadar apa yang dia ucapkan, mending dia tidur karena dia terluputkan dari tujuan salat. Tujuan salat adalah mengingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umum, hadis ini umum berlaku pada salat wajib maupun salat sunnah. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bisa jadi seorang di sepertiga malam terakhir dia sedang salat tahajud tapi dia ngantuk berat. Maka hendaknya dia tidur. Dia pasang waker, misalnya pasang alarm, nanti dia bangun. Ya, meskipun dia tidur setengah jam, tidur dulu. Kalau memang dia benar-benar sangat ngantuk, dia tidak bisa menikmati solatnya, dia tidak tahu apa yang dia baca, maka dianjurkan dia apa? Tidur. Meskipun dia di solat sepertiga malam yang terakhir. Ya. Tetapi itu jarang-jarang. Tapi kalau kebiasaan setiap bangun ngantuk terus ya berarti waktu tidurnya yang diperbaiki. Hendaknya dia tidur lebih awal ya. Banyak orang mengatakan, Ustaz, sulit bagi saya untuk bisa bangun malam. Jawabannya mudah, tinggal rubah jadwal tidur. Kalau antum biasanya bangun jam 5, ya. Kemudian tidurnya jam 10, bangun jam 5, ya udah dimajukan tidurnya jam 9, bangun jam 4. Kalau bangun jam 3, tidurnya jam 8. Gampang kan? Gampang, tapi prakteknya susah. Tapi sebenarnya begitu, tinggal rubah jadwal tidur aja. Rubah jadwal tidur. Tapi kalau orang bertekad berdoa kepada Allah sebelum tidur agar dibangunkan salat malam, insyaallah dibangunkan oleh Allah meskipun dalam kondisi sangat ngantuk. Bagaimana dengan salat fardu, Ustaz? Belum salat Isya tapi ngantuk berat. Kata para ulama, kalau ngantuk berat dan belum salat Isya, kalau dia bisa tidur dan terbangun sebelum waktu salat Isya habis, maka tidak apa-apa dia tidur dulu. Ya, maka tidak mengapa tidur. Misalnya dia belum sholat asar, tapi dia sangat ngantuk sekali. Kalau dia sholat asar maka dikhawatirkan dia tidak tahu apa yang dia baca. Maka dia boleh tidur dengan syarat dia bisa bangun sebelum waktu sholat asar apa? Habis. Misalnya dia mau tidur setengah jam dulu, sangat ngantuk, tidak apa, dia pasang alarm. Tapi kalau dia khawatir ternyata waktunya akan bablas sampai maghrib, mending dia sholat meskipun dalam kondisi apa? Ngantuk. Daripada dia tidur akhirnya bablas sampai maghrib. Allah alam bisawab. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab al-wudu min ghairi hadatsin. Bab tentang berwudu meskipun tidak batal, meskipun tidak ada hadas. Bab tentang dianjurkannya berwudu meskipun tidak dalam kondisi berhadas. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Amr bin Amir qala sami'tu Anasan tahwil qala wa haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsana Amr bin Amir an Anasin qala, dari Anas bin Malik dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap salat. Jadi sunnah seorang berwudu setiap salat meskipun tidak batal. Meskipun tidak batal. Maghrib dia berwudu, kemudian Isya dia berwudu, Duhur dia berwudu, meskipun batal, asar dia berwudu lagi. Ini sunnah, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu kaifa kuntum tasna'un? Bagaimana yang kalian lakukan? Aku bertanya, bagaimana yang kalian lakukan? Qala yujzi'u ahadana alwudu'u ma lam yuhdits. Cukup bagi kami satu wudu meskipun beberapa salat selama tidak berhadas. Selama tidak berhadas, ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang kalian dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia berhadas salatnya tidak terima sampai dia berwudu baru dia salat. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, selama dia tidak berhadas, dia tidak wajib untuk apa? Wudu. Dia tidak wajib untuk wudu. Namun barang siapa yang mengulang-ulang wudu setiap salat maka dianjurkan. Ya. Saya punya teman ada seorang Arab Saudi, dia selalu begini ya.
Kita maghrib sampai isya di Masjid Nabawi. Biasanya sampai orang tidak wudu, sampai isya kemudian langsung sholat. Tetapi dia kebiasaannya begitu azan dia pergi berwudu. Padahal dia tidak batal. Dia menjalankan sunnah ini. Setiap azan dia pergi ke toilet berwudu balik lagi. Kalau kita malas bolak-balik sekalian aja. Nah, tapi dia selalu setiap kawan saya sekarang jadi dosen di Madinah, setiap kali dia azan dia berwudu meskipun dia tidak batal, ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya qala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman qala haddatsani Yahya bin Sa'id qala akhbarani Bushair bin Yasar qala akhbarani Suwaid bin Nu'man qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar. Kata Suwaid bin Nu'man radhiyallahu anhu, kami bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu perang Khaybar. Hatta idza kunna bi Sahba, tatkala kami tiba suatu tempat namanya Sahba, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asr, maka Nabi pun mengimami kami salat asar. Falamma shalla da'a bil at'imah. Setelah selesai salat, Nabi minta didatangkan makanan. Falam yu'ta illa bisawiq. Ternyata tidak didatangkan makanan kecuali sawiq. Sawiq itu gandum yang sudah dihancurkan jadi lembut, dicampur dengan minyak sehingga enak untuk dimakan, mudah untuk dimakan. Fa akalna wa syaribna, maka kami pun makan dan kami pun minum. Tsumma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-maghrib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi salat maghrib. Famat madha, Nabi hanya berkumur-kumur. Tsumma shallana al-maghriba, kemudian Nabi mengimami kami salat maghrib, walam yatawadda, dan Nabi tidak berwudu. Jadi di antara dalil bahwasanya Nabi membolehkan satu wudu untuk dua salat. Nabi tidak mengulangi wudu lagi. Dalam hadis sebelumnya tadi, kana yatawaddau fi kulli salat. Nabi berwudu setiap kali salat. Hadis ini menunjukkan Nabi wudu sekali untuk salat asar dan salat apa? Maghrib. Dan ini juga dalil bahwasanya makan tidak membatalkan wudu. Ini masih banyak orang tidak tahu, menyangka makan membatalkan apa? Wudu, ya. Makan tidak membatalkan wudu kecuali makan daging onta. Kecuali makan daging onta. Adapun daging kambing, daging tempe, daging tahu, maka tidak membatalkan wudu, ya. Jadi Nabi makan sawiq, gandum, kemudian Nabi hanya berkumur-kumur, kemudian Nabi salat. Ini dalil bahwasanya selama wudu tidak batal, maka wudu tersebut boleh diulang-ulang untuk beberapa kali salat, ya. Tapi biasanya orang kalau sudah 3 kali salat dia sudah berat, ya, menahan, ya, mending dia berwudu karena ada larangan seorang salat dalam kondisi wa huwa yudafiul akhbathan, dia sedang menahan buang air besar atau buang angin, ya, ini maka sebaiknya dia buang hajat kemudian dia berwudu kembali. Taib. Hadis berikutnya bab ke-55. Babun minal kabair alla yastatira min baulihi. Bab di antara dosa besar adalah seorang tidak bersih dalam kencingnya, tidak bersih dalam cebok setelah kencing. Tidak bersih dalam cebok setelah kencing. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Utsman, qala haddatsana Jarir an Mansur an Mujahid an Ibni Abbas. Qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw Makkah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati haid. Haid itu kebun. Kebun dari kebun-kebun yang ada di kota Madinah atau kebun-kebun yang ada di Mekah. Fasami'a sauta insanain yu'adzabani fi quburihima. Maka Nabi mendengar suara 2 orang yang sedang diazab dalam kuburan mereka berdua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sungguhnya 2 orang ini sedang diazab. Dan tidaklah mereka diazab dalam perkara yang besar. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, bala, kana, bahkan mereka diazab pada perkara yang besar. Kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Salah satunya adalah orang yang tidak bersih cebok dari kencingnya. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Adapun yang satunya diazab karena berjalan ke sana kemari, ya, dalam rangka namimah, mengadu domba. Tsumma da'a bi jaridin fakasaraha kisratain. Kemudian Nabi minta didatangkan pelepah korma. Fakasaraha kisrain. Kemudian Nabi belah menjadi 2. Fa wada ala kulli qabrin minhuma kisratan.
maka Nabi meletakkan masing-masing pelepah tersebut di salah satu dari kuburan. Satunya kuburan yang ini, satu kuburan yang satunya. Faqila lahu, maka ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kenapa Anda melakukan ini? Karena aneh. Nabi minta didatangkan pelepah korma, dibelah dua, kemudian ditancapkan kepada dua kuburan tersebut. Qala, Nabi mengatakan, "La'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taybasa." Semoga kedua orang ini diringankan azabnya selama dua pelepah korma ini, jaridah korma belum kering. Au ila an yaibasa. Dalam riwayat, semoga azab kedua orang diringankan sampai dua pelepah korma ini kering. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang adanya azab kubur, dan azab kubur datang dalam hadis-hadis yang mutawatir, ya. Berbeda dengan pendapat sebagian kelompok yang mengatakan tidak ada azab kubur. Dan ini asalnya adalah akidahnya Mu'tazilah. Akidahnya Mu'tazilah mengatakan tidak ada azab kubur karena mereka terlalu mengagungkan akal. Kemudian mereka mengatakan tidak ada azab kubur, kuburan dibuka enggak ada api keluar di situ, ya, tidak ada apa-apa, ya. Kemudian juga mereka mengatakan dalil-dalil yang menunjukkan adanya azab kubur adalah dalil-dalil yang ahad, bukan mutawatir. Namun ini dibantah oleh para ulama bahwasanya dalil-dalil tentang azab kubur banyak dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah akidah. Intinya hadis-hadis tentang adanya azab kubur, hadis-hadisnya mutawatir, ya. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk berdoa tatkala tasyahud akhir, kita berdoa apa? Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam dan dari azab kubur, dari azab kubur. Mereka orang-orang Mu'tazilah berpendapat bahwasanya untuk masalah fikih kita boleh mengambil hadis ahad. Hadis ahad maksudnya apa? Yang meriwayatkan hadis tersebut kurang dari 10 sahabat. 1 sahabat, 2 sahabat, 3 sahabat, 8 sahabat, 9 sahabat. Selama belum 10, maka dikatakan hadis ahad. Untuk hadis ahad dalam masalah akidah tidak diterima. Ini adalah bid'ah, ya. Bid'ah dalam masalah akidah yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya, sehingga mereka menolak banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, ya. Padahal hadisnya mutawatir. Contoh seperti mereka menolak hadis tentang ru'yah. Ru'yatullah azza wa jalla yaumil qiyamah. Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Bahkan di antara kelezatan yang paling lezat pada hari kiamat kelak di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman dengan hal ini. Kata mereka hadisnya ahad, padahal hadisnya mutawatir. Diriwayatkan sekitar 25 sahabat lebih, 26 sahabat lebih. Contohnya mereka mengatakan tidak ada azab kubur, padahal hadis-hadis yang berkaitan azab kubur sahabat banyak, mutawatir. Mutawatir itu lebih dari 10 sahabat. Mutawatir maknawi, ya. Jadi hadisnya sahih bahwasanya ada azab kubur. Di antara sekian banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya azab kubur adalah hadis ini. Hadis ini. Nah, mereka orang Mu'tazilah mengatakan kalau urusan fikih amaliyah kita boleh berdalil hadis ahad, ya. Seperti salat duha hadisnya hadis ahad, ya. Misalnya salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, hadisnya hadis ahad. Paham? Dan banyak masalah fikih kebanyakannya hadis apa? Hadis ahad. Kata mereka kalau masalah fikih boleh hadis ahad. Kalau masalah akidah tidak boleh kecuali harus hadis mutawatir. Mereka mengatakan demikian. Dan bantahannya banyak. Di antaranya Nabi SAW mengirim Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal waktu berdakwah negeri Yaman untuk mengislamkan orang-orang Yahudi atau mengislamkan orang-orang Nasara, Mu'adz berbicara tentang masalah akidah. Dan dia sendirian atau banyak orang? Dia cuma sendirian, ahad sendiri. Ya. Kalau ternyata periwayatan dalam masalah akidah tidak bisa diterima kecuali 10 orang, repot. Ya. Misalnya saya mau berdakwah ke Jepang, saya mau berdakwah ke Eropa, saya sendiri tidak bisa diterima. Harus berapa orang? 10 orang. Karena kalau saya sendiri masih ahad, harus mutawatir. Sementara Mu'adz bin Jabal sendirian dan dia mendakwahkan orang Yahudi Nasrani dengan masalah akidah dia sendirian. Nah, mereka membuat kaidah ini bahwasanya untuk masalah fikih boleh hadis ahad, untuk masalah akidah harus mutawatir. Nah, mereka bingung dalam sebagian masalah fikih bercampur dengan masalah akidah.
Contoh seperti apa hukum berdoa setelah tasyahud akhir dengan berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Ini berlindung dari 4 perkara. Apa hukumnya berdoa dengan doa ini setelah tasyahud? Jawabannya disunahkan. Kenapa? Karena ada hadisnya sahih. Meskipun hadisnya ahad. Paham? Dan masalah fikih kita boleh menggunakan hadis ahad. Jadi boleh kita berdoa, hukumnya berdoa setelah tasyahud, hukumnya boleh. Hadisnya ahad atau mutawatir? Ahad. Tetapi masalahnya dalam kandungan doa tersebut ada masalah akidah, berlindung dari azab kubur. Nah, mereka bingung menghadapi hadis seperti ini. Mau bilang tidak diamalkan, ini masalah fikih, ya. Mau bilang diamalkan, dalamnya ada masalah apa? Akidah. Antum paham atau tidak? Yang benar. Jadi ya, ini kaidah mereka tidak. Kita bantahan terhadap mereka sangat mudah. Antum bikin kaidah ini bahwasanya tidak diterima kecuali hadis mutawatir dalam masalah akidah. Mana dalilnya yang mutawatir? Paham? Terapkanlah kaidah ini pada kaidah antum. Antum mengatakan bahwasanya wahai orang-orang Mu'tazilah, diikuti oleh sebagian kelompok di zaman sekarang ini, bahwasanya tidak boleh meyakini masalah akidah kecuali hadisnya mutawatir. Kita katakan kaidah antum ini akidah. Paham? Kaidah antum ini adalah suatu apa? Akidah. Mana dalilnya secara mutawatir bahwasanya ada kaidah seperti ini? Jawabannya jangankan hadis mutawatir, hadis ahad juga tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada. Taib. Namun secara umum beriman kepada azab kubur adalah iman masalah gaib, ya. Oleh karenanya orang baru meninggal dunia sebenarnya sudah disiksa. Allah mengatakan, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhum adbarahum wa dhuqu adzabal hariq." Kata Allah, seandainya engkau bisa melihat tatkala orang-orang yang kafir dicabut nyawanya oleh para malaikat, dipukul wajah mereka dan dipukul punggung mereka. Jadi sejak mereka dicabut sudah disiksa oleh malaikat, tapi tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Bisa jadi seorang kafir meninggal dalam kondisi tersenyum tapi dia sedang disiksa. Rohnya sedang dicabut dan disiksa oleh malaikat. Ini perkara gaib. Ya. Kalau seandainya terlihat malaikat cabut kemudian rambutnya berdiri semuanya, keluar asap dari telinganya. Semua orang kafir begitu, semua orang enggak ada yang kafir kalau begitu. Kamu kalau kafir nanti matimu kayak gini, ya repot. Semua orang akan masuk Islam, tapi ini perkara yang gaib. Maka tidak ada yang lihat. Roh tatkala dicabut, tatkala disiksa, dimasukkan dalam kubur, disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka ini tidak ada yang melihatnya, suatu yang gaib. Namun kata para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, terkadang Allah perlihatkan, terkadang. Namun hukum asalnya tidak. Ini perkara yang gaib. Terkadang Allah perlihatkan untuk membuktikan pada sebagian hamba-hambanya, namun pada asalnya perkara yang gaib. Ya, kalau semua azab kubur ketahuan, maka semua orang akan beriman. Nih orang kafir lagi diazab. Maka tidak ada lagi ujian dalam kehidupan dunia ini. Karena semua orang tahu orang yang mati dalam kondisi kafir, tukang maksiat sedang diazab. Orang semua akan beriman. Orang semua akan beriman. Makanya Nabi mengatakan, laula alla tadafanu. Kalau bukan khawatir kalian tidak akan saling menguburkan, Allah akan membuat kalian mendengar azab kubur. Tapi kalau setiap orang dengar azab kubur, dia takut untuk menguburkan kawannya. Waduh, baru jalan kuburan sudah dengar orang teriak-teriak, ngeri. Ya. Oleh karenanya manusia tidak ada yang mendengarnya. Dan dalam hadis ini Nabi diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mendengar dua orang yang sedang diazab. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya dua orang ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan dua orang ini diazab bukan karena perkara yang besar. Ada yang mengatakan, banyak pendapat, Ibnu Hajar menyebut dalam Fathul Bari, di antaranya perkaranya besar. Makanya Nabi mengatakan, bala innahu kabir. Justru ini perkara besar. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan perkara tersebut besar, namun dipandang remeh oleh dua orang ini. Dianggap namimah itu perkara yang ringan, dianggap cebok enggak baik, apa tidak serius, tidak sempurna, itu dianggap perkara yang ringan. Padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka itu perkaranya ringan, namun di sisi Allah adalah perkara yang besar. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan perkaranya tidak besar tapi besar, maksudnya perkaranya itu mudah untuk meninggalkannya. Orang tidak namimah mudah tahan mulut, tidak usah namimah kan gampang. Membersihkan kemaluan setelah buang air kecil mudah, tinggal disiram selesai. Apa susahnya? Tetapi mereka mengeremehkan, dianggap
tidak melakukannya padahal sangat mudah melakukannya, innahu kabir, tapi dia ternyata dosa besar. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Intinya mereka berdua melakukan dosa besar, yang satu namimah, yang satu tidak bersih dalam cebok setelah buang air kecil. Maka keduanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan pelepah korma. Tolong matikan. Kemudian Nabi SAW membelah korma tersebut menjadi dua, satu ditancapkan ke salah satu kuburan, satunya di kuburan yang lain. Para sahabat heran, mereka bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa Anda melakukan ini?" Kata Nabi SAW, "La Allah yukhaffifu anhu ma lam yaibasa." Semoga Allah meringankan siksaan dua orang ini selama belum kering. Taib. Sebagian ulama berpendapat, terutama ulama Syafi'iyah, bahwasanya sebab diringankan azab kubur ini adalah karena basahnya pelepah korma. Dan pelepah korma yang basah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertasbih kepada Allah, maka azabnya dikurangi. Paham ya? Saya ulangi, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya ini dalil Nabi mengatakan azab kedua orang ini diringankan. Kenapa? Karena ditancapkan dua pelepah korma yang masih basah. Berarti pelepah korma yang masih basah itu mengurangi azab. Kenapa hubungannya basah dengan kering? Kata mereka karena basah bertasbih kepada Allah. Kalau kering sudah tidak bertasbih. Tatkala masih basah pelepah korma itu bertasbih. Oleh karenanya kata mereka, ya, kalau korma saja bertasbih mengurangi azab, apalagi kita bertasbih di kuburan. Apalagi kita baca Quran di kuburan. Ini dalil mereka tuh ini. Kita baca Quran di kuburan, ya supaya ada keberkahan turun kepada penghuni kubur. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, diperbolehkan baca Al-Quran di kuburan. Tapi pendapat mereka bukan untuk minta berkah dari penghuni kubur, bukan mencari keberkahan dari kuburan, bukan. Bahkan kepada orang yang pelaku maksiat kita ke situ baca Quran. Supaya tujuannya apa? Kita memberi keberkahan kepada penghuni kubur. Paham ya? Benar ada ulama Syafi'iyah mengatakan boleh bertasbih, boleh baca Quran, khatamkan Quran di kuburan. Bukan untuk mencari keberkahan kepada penghuni kubur, tapi untuk beri manfaat kepada penghuni kubur yang sudah tidak bisa apa-apa. Di antaranya semoga azab mereka dikurangi. Dalilnya apa? Dalilnya pelepah korma. Paham sisi pendalilannya? Baik. Namun pendapat ini kita katakan tidak kuat. Pertama, sisi bantahannya, ya, bahwasanya dikurangi azab kedua penghuni kuburan tersebut bukan karena pelepah kormanya, tapi karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, ya, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni marartu bi qabrain." Aku melewati dua kuburan. Yu'adzabani, mereka berdua sedang diazab. Fa ahbabtu bi syafaati. Aku berharap dengan syafaatku an yurfa anhuma ma damal gusnan ratbain. Aku berharap dengan syafaatku akan diangkat azab mereka berdua selama kedua batang tersebut, cabang tersebut masih basah. Berarti dikurangi azab mereka itu bukan karena apa? Bukan karena basah keringnya pohon korma atau pelepah korma, tapi karena apa? Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat bi syafaati. Oleh karenanya Nabi tidak melakukan hal ini pada setiap kuburan. Nabi hanya melakukan pada kuburan ini, atau ada sebagian pendapat mengatakan pada 3 kuburan. Karena datang dalam beberapa hadis Ibnu Abbas, kemudian hadis Anas, kemudian hadis Jabir radhiyallahu taala, hadis Ibnu Abbas, hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma, sehingga mereka mengatakan Nabi beberapa kali, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Tetapi Nabi, ini bukan kebiasaan Nabi menancapkan pelepah korma pada setiap kuburan. Buktinya waktu Nabi melakukan demikian, sahabat bertanya, "Lima fa'alta hadza?" Kenapa Anda melakukannya? Karena ini bukan kebiasaan Nabi. Dan yang benar bahwasanya dikurangi azab bukan karena masalah basah tidaknya apa? Pelepah korma, tapi karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa bedanya pelepah korma basah dengan kering?
Kalau mereka berkata basah bertasbih, mana dalilnya kalau kering tidak bertasbih? Allah mengatakan yusabbihu lahu ma fis samawati ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Tidak dibedakan antara kering dan apa? Basah, enggak ada. Maka mengatakan kalau basah bertasbih, kering tidak bertasbih itu enggak ada dalilnya. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian Nabi kenapa meletakkan pelepah korma ini kemudian mendoakan agar keduanya dikurangi dosanya? Karena Nabi mendengar mereka berdua sedang diazab. Nah, kalau tahu-tahu antum ada orang di kubur ente taruh pelepah korma, emang lagi diazab. Jangan suudzon kepada enggak siapa tahu diazab. Akhirnya orang sekarang macam-macam ya. Saya lihat di kuburan ada yang taruh kendi isi air. Selama masih basah, airnya bertasbih. Udah pasang keran aja di situ. Ada yang pasang tanam pohon langsung ya. Kormanya sekalian ditanam, jangan apa lagi? Jangan cuma kering-kering, mungkin berapa hari sudah kering. Ya udah tanam pohon korma, disirami tiap hari, enggak diadab-adab atau dikurangi adabnya terus. Intinya wallahu alam bisawab, pendapat yang benar bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tidak ditiru oleh kebanyakan sahabat. Ada riwayat menyebutkan seorang sahabat meminta demikian, tapi ini ijtihad dia. Kebanyakan sahabat tidak berpemahaman demikian. Ya. Kebanyakan sahabat tidak berpemahaman demikian. Ya. Jadi yang benar bahwasanya itu bukan dalil untuk boleh baca Quran di kuburan. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab ma jaa fi ghuslil baul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada penghuni kuburan yang diazab tadi, kana la yastatiru min baulihi. Adalah dia diazab di kubur karena tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Walam yadhkur siwa baulin nas, dan Nabi tidak menyebutkan kecuali air kencing manusia. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan perkataan ini untuk membantah pendapat Syafi'iyah yang menyatakan bahwasanya semua kencing itu najis. Semua kencing itu najis. Kenapa orang ini diadab di kuburan? Karena dia waktu kencing dia tidak mencuci dengan baik sehingga najisnya masih ada di kemaluannya, kemudian terkena pakaiannya sehingga akhirnya dia salat tidak sah karena pakaiannya ternajisi. Dengan dalil ini Mazhab Syafi'iyah mengatakan semua kencing itu najis. Semua kencing. Kencing kuda, kencing onta, kencing kambing, apalagi kencing manusia. Kencing tikus, ya apa semuanya kencing adalah najis. Ya. Hukum asalnya adalah najis. Al-Imam Al-Bukhari bantah. Kata Imam Bukhari, yang dimaksud dengan kencing dalam hadis ini hanyalah kencing manusia. Jangan dikiaskan dengan kencing-kencing yang lainnya. Ini dalil bahwa Imam Bukhari bukan bermadhab Syafi'i. Makanya dia banyak menyelisih pendapat Imam apa? Syafi'i. Dan inilah pendapat yang lebih kuat bahwasanya yang najis dalam hadis ini cuma berkaitan dengan kencing manusia. Ya. Adapun kencing hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya maka tidak najis. Sebenarnya akan datang dalam Sahih Bukhari juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang untuk berobat dengan minum air kencing onta. Ya, minum air kencing onta. Dan kita tahu air kencing onta ya boleh diminum untuk obat. Ya. Kemudian juga Nabi menyuruh salat di kandang kambing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Dan namanya kandang kambing tidak akan lepas dari percikan air kencing apa? Kambing, ada kotoran kambing, dan itu semua meskipun menjijikkan namun tidak najis. Tidak semua yang menjijikkan itu najis. Tidak semua yang menjijikkan itu najis, ya. Bisa jadi ada makanan ayam sudah kita biarkan kemudian basi, bau busuk, najis atau tidak? Tidak. Meskipun dia sudah basi dan busuk, tapi itu bukan najis. Kita bersih bukan karena bersihkan, bukan karena najis, tapi karena kotor. Sama seperti kencing, seperti apa? Ingus, seperti hal yang keluar dari tubuh manusia yang tidak enak, tapi itu bukan hal yang najis meskipun kotor. Oleh karenanya dalil menunjukkan bahwasanya boleh minum dari kencing onta
dan ini dikiaskan kepada hewan-hewan yang boleh dimakan, maka air kencingnya tidak najis. Seperti kencing ayam, ya. Kotoran ayam itu tidak najis. Kotor, iya kotor, tapi tidak najis. Kencing kambing, kotoran kambing itu tidak najis. Ya. Sebagaimana kencing onta. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan, maka ada khilaf lagi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak najis kecuali yang datang dalam nas seperti rauth. Rauth adalah kotoran himar atau kotoran kuda, itu disebut dengan rauth. Selain itu maka tidak najis. Nah, sebagian ulama mengkiaskan himar, rauthnya, kotorannya adalah najis. Kenapa himar enggak boleh dimakan? Oleh karenanya semua hewan yang tidak bisa dimakan itu kotorannya najis, ya. Tapi intinya di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya Imam Al-Bukhari membantah pendapat mazhab Syafi'iyah yang menyatakan semua kencing adalah najis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita salat dulu, ya. Atau bagaimana? Azan dulu, ya. Azan dulu baru kita lanjut. Silakan azan. Ustaz, bagaimana dengan ibadah kami apabila di saat mandi wajib tidak benar hingga saat ini berdua terus mandi seperti biasa, ya. Jadi kita katakan mandi wajib ada yang minimal, ada yang optimal, ya. Yang minimal yang penting kita berniat mandi wajib dan basah seluruh tubuh kita, maka sah. Ya, seluruh basah tubuh kita sah, mandi seperti biasa, maka mandi wajibnya apa? Sah, ya. Yang optimal kita mandi sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bersihkan kemaluan terlebih dahulu, kemudian kita berwudu, setelah itu baru kita basahkan kepala, ya, kemudian kita sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian selesai, ya. Tapi kalau selama kita sudah berniat mandi junub, meskipun mandinya mandi biasa, maka sudah sah. Jadi insyaallah enggak mengapa. Cuma setelah dia belajar sunnah, hendaknya dia mandi sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa yang harus kita lakukan apabila saat mandi junub kita berhadas? Misal di tengah-tengah sedang mandi, tiba-tiba kita buang angin. Apa yang harus kita mengulangi dari awal? Kalau ternyata tatkala kita mandi sudah basah seluruh tubuh, sudah basah, berarti sudah sah. Kapan tubuh kita seluruhnya sudah basah dengan air, berarti mandi junub kita sudah apa? Sudah sah. Namun belum selesai, di tengah-tengah kita buang angin, maka tidak perlu mandi lagi dari awal, cukup wudu aja. Cukup apa? Wudu. Tetapi kalau tatkala kita mandi ternyata masih belum basah seluruh tubuh, kita sudah buang angin, maka kita mandi lagi dari awal, ya. Lagi dari awal. Ustaz, apakah setan dari kalangan jin bisa mengganggu manusia dengan menampakkan wujudnya ataukah dalam wujud yang lain? Karena ana rasanya gatal untuk menjawab teman-teman ana yang mengaku melihat diganggu setan di kantor ana, ya. Asalnya jin, ya. Setan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya setan dan pengikutnya, ya, melihat kalian di mana kalian tidak melihat mereka. Hukum asalnya jin tidak kelihatan, ini hukum asal. Terkadang dia menampakkan dirinya, ya, dalam bentuk-bentuk tertentu seperti yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala setan menjelma ingin mencuri harta sedekah, ya, maka ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi mungkin saja setan menampakkan dirinya. Tapi saya katakan antum, ya, jangan takut sama setan, ya. Antum jangan takut sama setan. Kalau setan memperlihatkan dirinya mungkin mau kenalan sama antum. Mungkin, ya. Santai aja, ya. Antum jangan takut, ya. Antum punya Allah Subhanahu wa taala, antum punya ayat kursi, antum punya 3 kul, ya. Kecuali kalau antum enggak hafal lain cerita, ya, tapi antum ayat kursi bisa hafal, antum qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Antum jangan takut. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Dan insyaallah enggak ada masalah, ya. Antum pokoknya jangan takut, cuek aja, ya. Cuek, dan kalau dia datang ketemuin, ya. Datang baca baca doa, ya. Antum juga jangan cari ketemu dia. Tapi kalau dia datang, ya cuekin aja, jangan apa? Jangan. Sebagian orang digoda, sebagian orang tidak. Dalam satu rumah terkadang sebagian digoda, sebagian tidak. Sebagian digoda, sebagian. Kalau antum rajin baca Quran, antum zikir pagi petang, antum jaga pandangan, tidak melihat hal yang haram, insyaallah setan ngapain goda antum, ya? Setan ngapain goda antum, ya? Dia juga setengah mati mau menjelma menjadi
sesuatu ya, tidak mungkin tidak mudah bagi dia karena itu keluar dari hukum asal dia. Hukum asal dia tidak apa? Tidak kelihatan ya. Berarti antum enggak usah takut ya. Antum asalnya kelihatan ya kan. Jadi kalau dia muncul antum baca doa enggak usah takut. Adapun sebagian teman yang digoda di kantor melihat macam-macam ya sudah. Ente enggak usah. Ente suruh dia berzikir, suruh baca doa, ya enggak usah takut sudah. Kalau ente takut setan senang. Kapan setan tahu antum takut, setan malah senang ya. Sebagian ikhwan-ikhwan di Jogja ya atau sebagian tempat mereka membeli tanah atau menyewa kos-kosan yang situ orang takut karena ada setan yang muncul di situ. Ada kos-kosan setiap waktu tertentu setannya muncul kemudian rambutnya terurai. Orang enggak berani ngekos di situ. Sampai dikasih harga murah. Teman-teman kos aja enggak ada masalah ya. Ya. Kos aja. Yang dia muncul-muncul biarin aja. Cuek aja muncul ya udah tidur aja. Kenapa digubrisin? Ya, lama-lama dia capek sendiri kemudian apa? Pergi ya. Ada pondok dibangun saya tahu, orang takut beli tanah di situ karena di situ mengerikan. Teman-teman beli sudah bangun pondok, sudah biarin aja. Ya sudah dia yang penting kita bertakwa kepada Allah, baca Quran ya, setan lama-lama juga tidak betah tinggal di tempat yang diisi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan di Arab Saudi saya hampir jarang dengar orang kerasukan, hampir enggak dengar saya dengar ada orang kerasukan. Kenapa? Karena di mana-mana azan dikumandangkan, orang salat di mana-mana. Dukun dilarang, ya. Dukun ditangkap, mungkin dipenggal kepalanya, tukang sihir ditangkapin di sana. Ya, sehingga jin tidak terlalu leluasa untuk menggoda manusia. Tapi kalau tanah air, ya, ada pohon besar dikeramatkan, kasih sajen, ada pohon besar dikasih sarung, ya. Kasih baju, ya, macam-macam ya. Benar-benar. Jadi jin benar-benar dihormati ya. Lebih dihormati dari manusia ya. Makanya mereka leluasa untuk menggoda manusia. Jadi selama kita senantiasa ingat kepada Allah, baca Quran, mereka tidak leluasa para jin untuk menggoda manusia. Inti kita bertawakal kepada Allah, terutama tatkala keluar rumah, baca doa keluar rumah. Allahumma inna a'udzubika an adhil au dhal au azil au zal au azlim au uzlam au ajhal au jahal alayya. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la quwwata illa billah. Insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mencium istri membatalkan wudu? Ini khilaf di kalangan para ulama, namun saya lebih condong bahwasanya menyentuh istri tidak membatalkan apa? Wudu. Mencium istri juga tidak membatalkan wudu. Datang dalam hadis Sunan Abi Dawud, Nabi mencium Aisyah sebelum pergi ke masjid. Namun di sini diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih atau tidaknya. Tetapi secara umum menyentuh wanita tidak membatalkan wudu sebagaimana kita sering jelaskan berulang-ulang. Kecuali tatkala dia mencium istrinya kemudian keluar madhi karena syahwat keluar madhi, maka itu yang membatalkan wudu. Adapun menciumnya tidak membatalkan wudu. Apakah boleh berjualan di halaman masjid? Halaman masjid, kalau halaman masjid tersebut dipakai untuk salat, maka tidak boleh berjualan di situ. Ya, hendaknya memang halaman masjid tersebut dipersiapkan untuk salat, maka masjid bukan tempat untuk salat, untuk berjualan. Masjid untuk mengingat Allah ya, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian melihat orang berjualan di masjid, maka doakan keburukan kepadanya. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan bagi perdaganganmu ya. Ya, kalau ada orang yang mencari barang hilang bikin pengumuman, sungguhnya barang saya hilang di masjid, maka doakan semoga barangmu tidak kembali lagi kepadamu. Kenapa? Karena itu menyibukkan orang. Orang harusnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat mikir barang yang hilang. Oh, ya di mana hilang ribut. Orang harusnya mikir Allah, mikir akhirat, akhirnya mikir perdagangan di masjid. Hendaknya kalau dia jualan di luar halaman masjid yang digunakan untuk salat ya. Ustaz, bagaimana tips agar rezeki berlimpah? Saya tidak menyatakan seorang berdoa agar rezekinya berlimpah, tapi minta rezeki yang thayyiban. Ya, rezeki yang thayyiban atau rezeki yang berlimpah tapi berkah. Ya, rezeki yang berkah. Seorang berusaha untuk dapat. Karena rezeki yang berlimpah itu belum tentu bisa kita atur dengan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap rezeki yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Kalau kita punya rezeki, kemudian berkah, kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah, maka itu yang terbaik. Tetapi di antara sebab-sebab datangnya rezeki, pertama tentu kita berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, tawakal yang tinggi dengan sebab yang sedikit mendatangkan rezeki yang banyak. Yang penting tawakalnya harus tinggi, ya.
Harus digandengkan dengan sebab. Meskipun sebabnya tidak maksimal, tetapi kalau tawakalnya tinggi, Allah mudahkan rezeki. Sebagaimana dalam hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakumullah kama yarzuqut thair." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, ya, maka Allah akan berikan kalian kemudahan rezeki sebagaimana Allah berikan kepada burung. Ini dalil bahwasanya tawakal yang tinggi mempengaruhi mudah mendapatkan rezeki. Tapi kalau orang mencari rezeki suudzon kepada Allah, kurang tawakal, seakan-akan rezekinya tergantung kepada bosnya, seakan-akan rezekinya harus pada pekerjaannya ini, maka di situ bisa jadi dia mendapati kesulitan. Kalau dia pun mendapatkan rezeki belum tentu berkah, belum tentu rizqan thayyiban. Jadi di antaranya harus bertawakal dengan tawakal yang tinggi bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinanmu tentang rezeki di tangan Allah lebih daripada keyakinanmu rezeki di tangan bosmu. Ya, itu harus ditanamkan dalam hati seseorang. Ya, kalau ada orang kita dapat rezeki dari seorang, yakinlah itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa sebab-sebab ukhrawi. Ada sebab-sebab ukhrawi yang buat kita untuk mudah mendapatkan rezeki. Di antaranya menyambung silaturahmi. Ada rezeki kita berikan kepada ibu kita, pada ayah kita, kepada kakak kita, adik kita, pada ponakan kita, kepada tante kita, kepada bibi kita. Kalau kita sisihkan niat karena Allah, ikhlas karena Allah, menyambung silaturahmi, Allah akan mudahkan rezeki. Dan ini benar. Ini sudah dipraktekkan dan nyata, ya. Ya, bahwasanya menyambung silaturahmi menambahkan rezeki. Kemudian juga berinfak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi rezeki. Ya, bahwasanya seorang bersedekah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada orang yang dermawan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian dihinakan oleh Allah, tidak ada. Orang dermawan semakin ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya jika pada sore hari saat kita akan mandi, kita dapati celana dalam kita bau pesing? Artinya ada tetesan air kencing yang menempel di celana dalam ketika secara tidak sengaja. Padahal selama seharian kita sudah yakin bahwa kita telah beristinja dengan baik dan benar dan merasa sudah bersih dan tidak ada lagi air kencing yang menetes. Apakah wudu kita selama ini satu hari menjadi batal dan kita harus mengulang salat kita, Ustaz? Tidak, ini ada namanya kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau kita sore hari kita mencium celana kita ternyata bau air kencing, ya. Pertama belum tentu itu dari air kencing, ya. Bisa jadi kemaluan kita mengeluarkan bau yang tidak enak mirip dengan bau air kencing. Kedua, kalau memang kita yakin ada air kencing, maka kita sandarkan kepada salat yang paling terdekat. Salat yang paling terdekat. Dan bisa jadi air kencing tersebut keluar setelah antum sholat, kita enggak tahu. Jadi masih banyak kemungkinan untuk mengatakan dia harus mengqadha sholatnya 5 waktu, ini tidak kuat pendalilannya. Karena kecuali kalau kita lihat setelah sholat asar misalnya langsung ternyata celana kita benar-benar bau air kencing, ternyata ada air kencing, maka yang kita qadha cuma yang sholat apa? Asar. Tetapi kalau kita sholat asar jam 3, jam 4, lihatnya semenjelang maghrib bau air kencing, maka tidak bisa kita katakan dia qadha sholat asar. Kenapa bisa jadi air kencingnya muncul setelah itu? Ya. Tidak tahu. Oleh karenanya selama tidak yakin bahwasanya air kencing keluar sebelum sholat, maka hukum asalnya kita tidak berhadas. Hukum asalnya kita tidak ada air kencing di celana dalam. Ustaz, bagaimana kalau kita puasa Ayyamul Bid pas di hari ketiga kita batal? Mohon penjelasannya. Kalau kita puasa Ayyamul Bid, puasa sehari, berbuka, kemudian puasa lagi, berbuka lagi, ya. Kalau ternyata kita batal, ya kita lanjutkan aja. Kita batal berarti besoknya kita enggak usah puasa, besoknya lagi kita apa? Puasa lagi. Enggak ada masalah, ya. Karena kita ada halangan sehingga Ayyamul Bid yang kita lakukan. Ini Ayyamul Bid, ya. Oh, Ayyamul Bid, mohon maaf, Ayyamul Bid. Saya pikir puasa Daud. Kalau Ayyamul Bid 13, 14, 15. Misalnya tanggal 15 kita batal, kita boleh puasa hari yang lain. Bebas kapan saja. Karena disunahkan kita berpuasa sebulan 3 hari. Jadi antara hari yang terbaik adalah Ayyamul Bid. Seandainya seorang tidak bisa sempurna 13, 14, 15 bulan Hijriah, dia batal misalnya hari pertama, dia hanya puasa 14, 15, maka dia boleh puasa hari ke-16. Hari yang satu batal dia boleh puasa kapan saja. Dia boleh puasa nanti Senin, dia boleh puasa hari Kamis, enggak ada masalah.
Bagaimana membersihkan kemaluan sehabis buang air kecil kalau tidak ada air seperti toilet mall? Boleh dibasuh pakai tisu? Boleh. Pakai tisu sudah sah. Jadi di antara pengganti air adalah istijmar, ya, pakai batu, tapi di mall enggak ada batu ya. Jadi pakai tisu, pakai kertas boleh ya. Pakai kertas enggak ada masalah ya. Dan itu sah. Ini kita sudah lap, terutama kalau di pesawat terkadang kita susah pakai air, kita pakai tisu sudah sah. Jangan buang air kecil, buang air besar pun apa? Sah. Jadi maksudnya seorang yang la yastanzih min baulihi, dia tidak bersih tatkala buang air kecil, bisa beberapa kemungkinan. Pertama, dia kencing masih menetes, kemudian dia sudah pakai celana dalam. Yang kedua, dia kencing, dia berdiri sehingga tidak, maksudnya dia duduk ataupun berdiri, namun dia tidak perhatian sehingga ada cipratan yang kembali mengenai bajunya misalnya. Maka seorang tatkala buang air kecil dia hati-hati, ya, dia angkat misalnya celananya tatkala buang air kecil sehingga tidak kecipratan kembali kepada pakaiannya. Apabila mengucapkan talak raj'i kepada istri, lalu ketika di pengadilan agama diminta membaca ikrar telah kembali, apakah jadi talak satu atau talak dua karena mengucapkan kalimat talak dua kali? Kalau dia sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, kemudian dia rojo, maka tetap dihitung talak satu. Kalau di pengadilan disuruh menceritakan kembali, maka dia ceritakan, saya sudah mentalak istri saya. Jangan dia jatuhkan talak yang kedua, tapi dia mengatakan, saya sudah pernah menjatuhkan talak kepada istri saya dan saya kembali. Tapi kalau dia mengatakan, saya talak kamu lagi, ya dua kali berarti. Tapi kalau dia mengatakan, dia menceritakan masa lalu, saya sudah mentalak istri saya dan sekarang saya kembali, maka tetap dihitung satu, tidak dihitung dua. Bagaimana hukumnya jika kemaluan seorang lelaki mengeluarkan suatu cairan putih? Apakah harus mandi junub atau berwudu? Kalau yang mandi junub itu hanya kalau keluar air mani. Air mani itu keluar dengan ada ada pancaran min ma'in dafiq. Dari air yang terpancar, yang mengakibat setelah keluar terpancar tersebut menimbulkan futur, yaitu kelemahan. Itu terjadi ejakulasi, itulah air mani. Adapun jika keluar air tanpa ada ejakulasi, hanya sekedar syahwat, kemudian keluar air dan meskipun ada rasa kelazatan, maka itu namanya air madhi. Itu tidak wajib mandi junub, hanya sekedar wudu dan membersihkan kemaluan dari air madhi tersebut. Tetapi kalau tidak ada syahwat, kemudian keluar air dari kemaluan, ya, apakah setelah kencing atau sebelum kencing, itu namanya al-wadi. Al-wadi itu hukumnya sama dengan kencing. Sama, berarti cuma hanya berwudu dan dibersihkan. Jadi yang wajib untuk mandi wajib hanyalah air mani. Air mani cirinya jelas, itu air yang kental, lengket dan keluar dengan pancaran, terjadi ejakulasi, setelah itu seorang akan mengalami rasa lemas, yaitu namanya air mani, itu yang wajib mandi junub. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.